Jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Cijantung. Bersama Kak Citra, Kak Orna, dan Bang Niko yang selalu setia main musik untuk kita semua. Nah Kak Orna, Kak Citra mau sapa dulu nih adik-adik nih. Dari mulai kelas Batita ya. Halo adik-adik kelas Batita. Lambaikan tangannya ya untuk menjawab Kak Citra ya. Bagaimana kabarnya kelas Batita? Sehat? Kelas Balita bagaimana? Sehat juga ya. Doa kakak, kalian semua tetap sehat dan bersukacita. Oke Kak Citra, saya juga akan menyapa adik-adik kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat semuanya kan? Sehat ya, masih selalu bersukacita. Pasti ya, walau sementara ini hanya di rumah saja, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Nah Kak Orna, kangen ya lihat adik-adik untuk sekolah minggu lagi. Kangen sama imut-imutnya mereka, lucu-lucunya mereka. Udah 2 bulan lebih loh kita nggak sekolah minggu. Tapi nggak apa-apa, walau kami di sini, Kak Orna sama Kak Cita dan Bang Niko di sini, tetap bersekolah minggu bersama adik-adik semua. Kira-kira mereka masih imut-imut gak ya Kak? Masih dong Kak Citra. Kan anak-anak sekolah minggu HKBP Cijantung itu pasti imut-imut. Pastinya imutnya kayak Kak Orna ya. Ya udah deh Kak, karena adik-adik sekolah minggu imut-imut, kita mau angkat pujian sekolah minggu paling Yahoo. Ayo Bang Niko, kita angkat pujian ini. Semua tepuk tangan ya adik-adik. Semangat dan bersukacita. Sekolah minggu paling Yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahoo. Sekali lagi sekolah minggu. Sekolah minggu paling Yahoo, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahoo. Kami semua anak-anak Tuhan, kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar-putar karena disayang Tuhan. Kami bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersuka dalam Tuhan. Yes, sekolah minggu paling Yahoo. Kak Citra, ternyata hanya geng sekolah minggu aja loh ya yang suka memuji Tuhan. Mama, Papa, Opung Doli, Opung Boru, Abang, Kakak, dan bahkan tulang nan tulang semua suka memuji Tuhan. Oh ya, luar biasa sekali kawan. Seperti lagu nih yang akan kita nyanyikan nih. Ayo adik-adik, papa mama semuanya yang di rumah, kita gerakan badannya yuk. Kita nyanyi bersama. Kalau di rumah ada opungnya, ada tulangnya, 6 boru, 6 tulang. Mama tua, bapak tua, ayo bernyanyi. Bahwasanya kakek-kakek pun, nenek-nenek pun ikut memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua siap memuji Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua siap memuji Tuhan. Semua siap, semua siap, semua siap memuji Tuhan. Semua siap, semua siap, semua siap memuji Tuhan.
Semua siap, Siap. semua siap, siap, semua siap memuji Tuhan. Semua siap, siap, semua siap, siap, semua siap memuji Tuhan. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa anaknya? Aku anaknya. Kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan Kau juga. mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ayo adik-adik, setelah kita nyanyi gerakan badan, kita mau duduk manis, kita mau siapkan kidung jemaatnya, kita mau siapkan Alkitabnya, dan kita juga mau siapkan hati kita. Mama, Papa boleh dampingi adik-adik ya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Amang Pendeta Esli Tonga. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita sambil mengangkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
doa pembukaan yang dibawakan oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Dari sekolah minggu di rumah bersama dengan orang tua, mungkin juga dengan opung. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberkati kami. Hingga pada minggu ini, kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah dari rumah kami masing-masing bersama orang tua, bersama opung, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada minggu ini. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memasuki ibadah dengan lagu pembuka dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Nah adik-adik, kita akan masuk ke titah. Minggu ini kita akan mengucapkan titah yang keempat. Nah, Kak Orla yang kata-katanya, Kak Citra yang gerakannya. Seperti biasa, kelas batita dan balita menghafalnya atau memahami titah keempat dengan menggunakan gerakan. Ikuti ya, yang kelas besar ucapkan kata-katanya bersama Kak Orla. Oke, kita mulai ya Kak Orla ya. Oke siap Kak ya? Citra, saya yang kata-katanya, Kak Citra yang gerakannya. Siap. Kita mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Nah, harusnya adik-adik kelas besar sudah hafal ya titah keempat. Karena minggu lalu kita juga mengucapkan titah yang keempat. Oh ya karena di masa pandemi sekarang ini kita dan adik-adik harus meningkatkan imun dan juga iman. Maksudnya Kak Citra apa sih? Maksudnya gini loh karena meningkatkan imun itu biar kita tidak sakit kita harus makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Ada nasi, lauk, sayur dan buah. Ayo adik-adik, siapa nih yang gak suka makan sayur dan buah? Harus mau ya biar sehat. Ya adik-adik ya. Lalu kemudian meningkatkan iman karena caranya dengan rajin baca Alkitab, rajin berdoa dan memuji Tuhan. Jadi gak ada lagi tuh sedih-sedih karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Nah seperti lagu pujian akan kita nyanyikan karena baca kitab suci dan doa tiap hari. Oke Kak Citra. Ayo Bang Niko. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Hanya musik. Jadi adik-adik tak boleh lupa ya, harus meningkatkan imun kita dan juga iman kita. Dengan baca kitab suci, memuji Tuhan, dan tak lupa berdoa. Ayo kita angkat pujian ini sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kak Citra, Iya Kak, nah tak terasa ya, kita sudah memasuki akhir bulan Mei. betul Kak. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Juni. Betul sekali Kak. Hari ini tanggal 31 Mei. Hari ini juga jatuh sebagai hari Pentakosta. Nah adik-adik, ayat hafalan bulan Mei sudah hafal kan? Karena sudah 4 kali berturut-turut loh ayat hafalannya yang sama. Nah bulan depan kita sudah masuk ke ayat hafalan bulan Juni. Berarti sekarang ayat hafalannya yang, Yang terakhir. Oke Kak Citra. Diambil dari, ada yang ingat? Markus 16 ayat 15. Kita bunyikan bersama-sama tapi tidak cepat-cepat, secara perlahan. Yuk kita hitung mulai 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Ya, oke Kak. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah adik-adik dihafalkan ya di rumah. Minggu depan kita masuk ke ayat hafalan bulan Juni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Emang Pendeta Esli Tonga, kita persiapkan hati kita dari Alkitab kita dan juga kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2.
khotbah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, dan kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ada di sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Saya harap ada di semuanya sehat dan semuanya tetap senang walaupun sampai sekarang ini kita masih melakukan semua kegiatan kita dari rumah. Nah, pada minggu ini mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita. Mari kita bersama-sama buka Alkitab di rumah dan dengarkan apa yang Bapak Pendeta bacakan sambil menyimak. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan dengan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu kita pada hari ini adalah Minggu Pentakosta. Kita bersuka cita, kita bersyukur dalam Minggu Pentakosta ini mengingat bahwa Allah mengasihi kita ketika Allah mencurahkan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Allah tetap mengasihi dan menjaga kita melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan pertama sekali kepada para orang percaya dan para murid-murid di hari Pentakosta. Ada di sekolah minggu, Alkitab mengatakan orang percaya dan murid-murid mengetahui bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dari mana mereka tahu bahwa
Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dari mana mereka tahu bahwa Roh Kudus itu turun atas mereka? Pertama kita lihat dalam Alkitab kita ini, mereka tahu bahwa Roh Kudus turun karena mereka mendengar suara di ayat 2. Mendengar bunyi seperti tiupan angin keras. Mendengar bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka mendengar bunyi, bukan angin keras. Tapi mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin keras, sehingga mereka tahu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Apakah mereka bisa melihat Roh Kudus? Tidak bisa. Tapi mereka bisa tahu pertama, karena mereka mendengar seperti tiupan angin yang keras. Kemudian yang kedua dalam Alkitab, mengapa mereka tahu bahwa itu adalah Roh Kudus? Karena mereka melihat di ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api. Mereka tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada mereka karena mereka melihat lidah-lidah seperti api. Bukan api. Dikatakan di ayat 2, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Apakah mereka bisa melihat Roh Kudus? Tidak bisa. Tapi mereka bisa melihat lidah-lidah seperti nyala api. Mereka tahu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan dikatakan dalam Alkitab, mereka melihat Roh Kudus itu di atas kepala mereka. Di ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu lidah-lidah seperti api itu hinggap kepada mereka. Dan mereka tahu itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Dan yang keempat, mereka tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan pada mereka ketika mereka boleh berbahasa di dalam bahasa yang lain. Jadi katakan di ayat 4 begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka tahu itu bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Lalu mereka boleh berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Ada di sekolah minggu, itulah orang-orang percaya dan murid-murid ketika mereka menerima curahan Roh Kudus. Mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa merasakan. Mereka bisa mengetahui bahwa Allah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Nah, karena itu muncul pertanyaan, apa tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya dan murid-murid Yesus? Apa tujuan Allah untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita juga pada saat sekarang ini? Alkitab menjawab, apa maksud Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya pada hari Pentakosta? Apa maksud Allah mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-murid Yesus? Apa maksud Allah mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, bahkan kita yang sudah dibaptis? Nah, dikatakan di ayat yang ke-11, mari kita baca ayat 11. Baik orang Yahudi maupun pengaruh agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang mereka sampaikan? Apa yang mereka katakan dalam bahasa yang berbeda-beda? Apa yang mereka ucapkan dalam bahasa yang berbagai macam bahasa pada saat itu? Dikatakan di ayat 11. Kita sendiri mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Agar orang percaya pada waktu itu, agar para murid-murid, dan kita juga pada saat sekarang ini,
yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu tujuannya Allah mencurahkan Roh Kudus. Jadi ada di sekolah minggu, sudah dibaptis, menerima curahan Roh Kudus, Allah mencurahkan Roh Kudus, tujuannya apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, bahkan di tengah-tengah gereja yang kita kasihi sekarang ini. Menceritakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu tugas kita adik-adik sekolah minggu. Itu tugas kita orang percaya. Allah mencurahkan kepada gereja, Allah mencurahkan kepada orang-orang Kristen, Allah mencurahkan kepada anak-anak sekolah minggu Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini, agar kita mau menceritakan kepada siapa saja, kepada setiap orang perbuatan-perbuatan besar dilakukan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Allah memberi kita makan, Allah memberi kita kesehatan, Allah memberi kita sekolah, Allah memberi kita pemerintah, Allah memberi kita gereja, Allah memberi kita orang tua, saudara. Itu perbuatan besar Allah yang harus kita ceritakan kepada orang banyak. Allah itu baik. Dan itulah ungkapan kita untuk menceritakan kepada siapa saja. Itulah tujuan Allah, mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu dari sekolah minggu, Bapak Pendeta akan mencoba beberapa hal yang harus kita beritakan kepada orang lain selain apa yang kita terima di rumah, di sekolah atau di gereja. Tapi ada hal yang penting juga yang lain yang mungkin bisa kita perbincangkan, yang bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebagai orang percaya dan anak-anak sekolah minggu mendapat tugas untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Nah, karena itu apa yang perlu kita beritakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Selain yang sudah Bapak Pendeta katakan tadi. Pertama, kita harus tersenyum. Kita mau memberitakan bagaimana Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita. Maka tersenyumlah kepada siapa saja, kepada semua orang. Tersenyumlah kepada bahkan orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menyakitimu. Tersenyumlah. Karena apa? Karena kita mau memberitakan kasih Allah, kita mau memberitakan perbuatan besar Allah di tengah-tengah kehidupan. Tersenyumlah. Yang kedua, bersikap baik kepada orang-orang, siapapun dalam kehidupanmu. Bersikap baiklah, ramah. Bersikap baiklah untuk tidak membenci orang lain. Karena apa? Karena kita mau memberitakan kebaikan Tuhan. Kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berbuat baiklah, bersikap baik kepada orang-orang dimanapun kita berada. Yang ketiga, lakukan tindakan kebaikan. Ada di sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun, lakukan selalu tindakan yang baik. Bukan melakukan kesalahan, apalagi melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupanmu. Kita mau memberitakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Lakukan tindakan kebaikan kepada siapa saja dalam kehidupanmu. Nah, sebagai anak-anak sekolah, apa yang harus kita beritakan kepada orang lain? Sebagai upaya kita memberitakan firman Tuhan, mengerjakan tugas di rumah. Kita orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, ada di sekolah minggu sudah menerima curahan Roh Kudus ketika dibaptis. Kerjakan tugas di rumah dengan baik, membantu orang tua, mengerjakan tugas dari sekolah, mengerjakan tugas dari gereja, dan kerjakan semua dengan tulus, tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut. Mengerjakan tugas yang baik. Beritakan bahwa Allah itu baik kepada kita. Nah, ini
yang belum bisa kita lakukan sekarang. Datang ke sekolah minggu. Kita harus sabar ya adik-adik, sabar. Nanti ada waktunya kita percaya Allah akan memulihkan keadaan kita. Nanti sesudah situasi baik, datanglah ke sekolah minggu, kita bertemu dengan teman-teman, dengan kakak abangnya, dengan jemaat semuanya, dan kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau memberitakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah di rumah, ada di sekolah minggu juga, orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus, Allah punya tujuan agar kita memberitakan kebaikan Allah. Jangan berkelahi dengan saudara kandung. Dengan kakak, adik, harus berdamai. Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Jangan berkelahi dengan siapa saja di tengah-tengah rumahmu. Apalagi kepada orang tua, jangan membantah. Tapi ikuti nasihat orang tuamu. Dan yang terakhir, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, mengasihi orang tua. Allah mencurahkan kepada kita Roh Kudus, agar kita menunjukkan kasih Allah. Dan kita memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Kasih orang tuamu. Tuhan memberikan orang tua kepada adik-adik sekolah minggu. Sehingga mereka bekerja, mereka punya uang untuk menjaga, memelihara, bahkan menghidupi adik-adik sekolah minggu semuanya. Karena itu kasih orang tuamu dalam kehidupanmu. Adik sekolah minggu itulah tujuan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tunjukkan semua apa yang baik, apa yang benar dalam kehidupanmu. Ada di sekolah minggu, kita semua sudah menerima curahan Roh Kudus. Karena itu, tugas kita sekarang memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan Tuhan. Ada di siap semuanya? Pasti siap lah. Kita harus berjuang, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, menunjukkan kepada dunia dan kepada setiap orang, kita adalah orang-orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus. Dan kita mau menunjukkan kepada dunia, Allah mengasihi kita, dan Allah punya perbuatan besar yang juga mereka harus lihat di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang terakhir, Pak Pendeta punya beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab ya di dalam message-nya. Pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang dari Alkitab kita ini. Nanti silahkan dijawab, diambil HP-nya, kemudian diketikkan jawabannya. Nanti biar kakak abang guru sekolah minggu akan menilainya ya. Pertanyaannya dari nats kita ini. Yang pertama, perayaan khusus apa yang diceritakan di dalam nats ini? Jawabannya titik. Nanti kirimkan. Itu yang pertama. Perayaan khusus apa yang diceritakan dalam nats ini? Yang kedua, siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta? Siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta? Ada dua ya, tadi Bapak Pendeta sudah mengatakan. Nah silakan dijawab. Dan yang ketiga, ketika orang-orang percaya berkumpul bersama-sama, suara apa yang mereka dengar? Dan apa yang mereka lihat ketika Roh Kudus turun? Ketika orang-orang kudus, ketika orang percaya berkumpul bersama, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar? Silakan dijawab titik. Nanti kakak dan abang-abang guru sekolah minggu akan melihat jawaban dari adik-adik. Mungkin nanti mereka punya hadiah, kalau tidak ada, nanti dari Bapak Pendeta ya hadiahnya. Ya, mari berlomba-lomba, baca Alkitabnya, saya pikir pertanyaan yang sangat gampang sekali. Baik dari sekolah minggu, mari kita memberitakan perbuatan besar Allah di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau mencurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah orang percaya, bahkan ke tengah-tengah gereja dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Engkau juga mencurahkan Roh-Mu kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga kami memperoleh kekuatan. Engkau mencurahkan Roh Kudus Tuhan agar kami memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kiranya Roh Kudus
diam di dalam diri kami, sehingga kami mampu membicarakan, bahkan melakukan perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami juga mau menunjukkan kebaikan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kepada setiap orang. Berkati Tuhan ada di sekolah minggu semuanya. Engkau mengasihi mereka Tuhan, menjaga mereka senantiasa. Dan Engkau senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran senantiasa Tuhan. Secara khusus dalam situasi yang kami alami sekarang, kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga atas curahan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Citra mana ya? Adik-adik, ada yang lihat Kak Citra enggak ya? Loh, Kak Citra kok bawa buah-buahan? Banyak lagi. Betul Kak Orna. Kenapa Kak Citra bawa buah-buahan? Nah Kak Citra balik nanya nih. Adik-adik tadi dengar gak firman-Nya Amang Pendeta S. Cilutanga tentang Roh Kudus? Kan hari ini hari Pentakosta Kak Orna. Iya. Hari turunnya Roh Kudus. Nah buah-buah dari Roh Kudus itu juga ada. Ada 9 buah-buah Roh Kudus. Apa aja yo, ada yang ingat? Kita sebutin sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terus apa kaitannya dengan buah-buahan yang kakak bawa? Mau dimakan ya Kak? Boleh Kak Orna, nanti habis ibadah sekolah minggu kita boleh makan nih buah-buah. Jadi gini loh Kak Orna, Roh Kudus itu ada buah-buahnya yang 9 tadi disebutin. Pohon-pohon pun berbuah, ada hasil buahnya, ada pepaya, ada mangga, ada anggur nih, enak nih. Semuanya ini bisa dimakan, semua ini sehat untuk tubuh. Semua ini juga berguna untuk kita manusia, bervitamin. Nah, apalagi kita manusia Kak Orna, kita udah dengerin firman Tuhan. Alangkah baiknya kita manusia juga menghasilkan buah-buah. Berarti buah yang baik dong Kak. Buah yang baik, 9 buah roh tadi. Nah, untuk memudahkan adik-adik Kak Orna di rumah, untuk memahami buah-buah roh, Kak Citra punya lagu nih, lagu baru tentang buah-buah roh. Lagu apa Kak Citra? Kita belajar bersama yuk. Oke Kak. Belajar tentang lagu, tentang buah-buah roh. Ada 9, hitung ya. Kita mulai dari kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sekali lagi ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
adik-adik, coba adik-adik buat pohon yang isinya tentang buah-buah roh. Ada 9 ya. Nanti boleh ditunjukin hasilnya. Mau di media sosial yang orang tua kalian punya, di WhatsApp story atau Insta story atau FB story boleh, atau di Facebook, terserah. Pokoknya adik-adik buat ya di rumah. Buah-buah roh tadi ya Kak ya? Iya, Iya. lagunya Oke. juga boleh Boleh diulang-ulang tuh diulang-ulang dipelajari. lagi. Nanti dikirimin ya Kak ya? Iya. Sekarang kita masuk kepada pengumuman. 1, adik-adik dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan ibadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Nah, selama di rumah adik-adik harus tetap rajin belajar, hormat patuh pada orang tua, dan juga rajin berdoa. Baca Alkitab, memuji Tuhan, dan tak lupa menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Kita sama doakan keluarga kita, saudara kita, bangsa kita, agar Tuhan selalu menjaga. Buat adik-adik yang sakit, seperti Mariana Pitupulu, kelas 7, lekas sehat ya, Tuhan Yesus menyembuhkan. Oh iya, teman kita juga lagi sakit loh Kak. Oh iya, siapa Kak ya? Guru sekolah minggu Kak Marta. Oh iya deh. Yuk kita sama-sama doakan untuk kakak sekolah minggu Kak Marta agar pulih dari sakitnya. Nah yang terakhir, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk kita doakan bersama-sama persembahan kita dengan mengucapkan. Angkat tinggi-tinggi persembahannya adik-adik. Yang sudah siap persembahannya, sama-sama kita katakan, akan ku persembahkan persembahan ini kepada kerajaan surga. Nah sebagai lagu persembahannya kita mau angkat pujian dari buku ND nomor 547 ayat 1 dan ayat 2. Loas rotuau dak danak. Bayar di sekolah minggu bersama dengan orang tua yang mendampingi. Mari kita akhiri ibadah minggu kita. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, ada di sekolah Minggu semuanya. Ibadah sekolah Minggu telah selesai. Kak Citra, Kak Orna, Bang Niko mau ucapkan sama adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, 2S 4R. Tetap semangat, tetap sukacita, rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin mencuci tangan. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.